Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Pandowo, pecinta channel YouTube Radio Pandowo FM, hari ini Vera spesial memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita berkunjung ke salah satu pondok yang sudah sangat lama berdiri, cukup fenomenal di daerah Sumber Gempol ya. Kita berada di Pondok Darun Najah Ngatirogo, Podorejo, Sumber Gempol. Di samping Vera ada Gus Joni. Beliau ini termasuk kiai muda. Dan hari ini kita akan mengulas seperti apa pondok yang dahulu menjadi salah satu pusat pendidikan di Sumber Gempol, tapi sekarang ternyata begitu kita berkeliling tadi di sekitar pondok, ternyata sangat minim sekali santrinya. Kenapa hal ini terjadi? Kita langsung berbincang bersama Gus Joni yang ada di sini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Salam kenal dari Radio Pandowo FM dan juga teman-teman. Karena kiai yang cukup muda ya Gus. Bukan kiai. Gus Joni, Pondok Darun Najah, betul nih? Darun Najah ini berdiri sejak tahun 1925. Cukup tua ya Gus ya, sudah sekitar 90 tahunan lebih ya. Insya Allah ya. Seperti apa sejarahnya berdiri pondok ini sampai sekarang? Alhamdulillah masih berdiri walaupun terengah-engah ya Gus. Walaupun setengah nafas. Setengah nafas. Seperti apa Gus? Dulu pondok ini kan didirikan oleh kakek saya yang bernama Imam Mujni dan Siti Khofifah. Pendirinya Imam Mujni dan Siti Khofifah, lalu dilanjutkan oleh paman saya yaitu Kiai Hadi Jamadi A'la beserta ayah saya yaitu Kiai Haji Jamsari. Nah, semenjak mereka beliau itu meninggal itu regenerasinya kan agak terputus. Bahasanya gimana ya? Jadi semenjak kita ditinggal oleh orang tua kita, itu anak-anaknya belum siap meneruskan. Terus mungkin saat ini kita dipaksa atau diharuskan melihat kondisi yang kayak gini, kita juga prihatin. Akhirnya kita mau nggak mau kita harus Bismillahirrahmanirrahim, kita tata kembali dengan niat yang ikhlas, yang tulus. Semoga pondok ini bisa seperti dahulu, seperti perjuangan kakek-kakek kita dan ayah-ayah kita. Amin. Karena sebelumnya Gus Joni tidak menetap di sini ya? Ya menetap di sini tapi jarang di sini. Oh, jarang di sini. Gus dulu waktu itu pernah berjaya menjadi salah satu pusat pendidikan di Sumber Gempol. Bisa diceritakan waktu itu seperti apa? Berapa jumlah santri ada di sini kira-kira? Dulu itu kan santri terbagi menjadi dua. Yang pertama santri tetap, yang kedua kan santri kalong. Kalau santri tetapnya itu waktu itu kalau sekitar 200-300 ada. Itu berasal dari daerah Kalidawir, dari Malang, dari Sumatera, dan warga sekitar sini. Tapi kalau santri kalong itu lebih banyak lagi. Jadi mereka datang setelah ngasar, nanti ikut sorokan ngaji, habis maghrib juga ngaji, terus habis subuh nginap sini, habis subuh sorokan ngaji. Setelah itu sekitar jam 6, jam 7 mereka pulang. Dan itu berjalan sampai sekarang juga ada, tapi sekarang itu tidak sebanyak dulu. Sekarang berapa Gus? Sekarang kalau yang santri kalong sekitar 27-an orang. Terus kalau yang menetap sini sekitar 17-an. 17 orang. Ya. Gitu banyak surutnya ya Gus ya? Banyak sekali. Kalau menurut Gus Joni kenapa sampai terjadi surut yang begitu luar biasa ini? Kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang itu kan di era milenial. Itu kan pondok membutuhkan yang namanya pendidikan formal. Mungkin dengan di sini belum ada pendidikan formal, mereka itu cari pondok yang formal. Jadi kalau di sini kan mungkin kekurangan di sini belum ada pendidikan yang formal, cuma ngaji salaf. Jadi kita tidak bisa belum ada pendidikan formalnya. Mungkin dari situ mereka itu lebih memilih yang formal gitu. Karena lebih mudah mungkin ya bagi mereka ya.
ada rencana nggak Gus untuk juga membuat pendidikan formal di lingkungan Pondok Darun Najah ini? Alhamdulillah kemarin itu sempat diskusi, kita juga menghadirkan para tokoh masuk Kang Sarip dan lain-lainnya. Kita minta masukan bagaimana kedepannya supaya pondok ini bisa eksis, bisa berkembang dan bisa menjadi pusat pendidikan kayak dulu. Akhirnya kita juga ada program-program untuk memberikan pendidikan formal di pondok ini. Semoga saja segera bisa terrealisasi ya Gus. Amin. Sementara ini kegiatan yang rutin dilakukan di pondok ini apa Gus? Kalau Dinia masih ya? Masih setiap libur, setiap malam Jumat. Tapi kalau kegiatan kayak hadroan itu rutin setiap malam Rabu. Terus istighosah setiap malam Jumat. Terus kayak thoriqoh ini Kamis. Sebentar lagi itu setiap hari Kamis. Terus ada lagi yang namanya sebelasan itu setiap malam 11 bulan Jawa ya. Itu kita mengadakan manakiban gitu. Jadi hari ini Kamis, berarti nanti malam juga akan ada kegiatan rutin di sini. Ya, ada rutinan yaitu istighosah. Istighosah. Itu sekitar 50-60 orang. Dan sekarang saya bersama dengan salah satu jamaah yang ada di samping saya. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol bersama beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rengas Bos itu? Bapak Supriyono. Bapak Supriyono. Dalamnya pun Pak? Rumahnya dekat sini. Dekat Pondok Mawon nggih. Ya, Pak Supriyono ikut istighosah ini sudah berapa lama, Pak? Ya, sudah lama. Jadi kegiatan istighosah ini sudah lama dilaksanakan. Jadi saya sebagai tokoh ikut mendukung adanya kegiatan seperti ini. Mulai dari umur berapa jenengan kira-kira ikut istighosah? Kalau sampun simah napa? Istighosah saya kan asli sini. Jadi mulai sejak awal saya dulu juga sudah mengaji di sini, jadi ya terus jenjang sampai sekarang. Dulu nyantri di sini Pak? Iya. Oh ngoten. Kenapa Pak ikut serta dalam istighosah ini? Ya untuk menambah istiqomah begitu. Lebih-lebih dalam kondisi sekarang, ya mudah-mudahan dengan kita istighosah, ya biar selamat dunia akhirat. Amin. Ya. Selalu banyak ya Pak pesertanya? Ya alhamdulillah Jamaah. lumayan yang hadir. Jadi tidak hanya di lingkup sekitar, juga dari berbagai wilayah, juga dari simpatisan pondok juga banyak yang hadir. Berarti siapapun yang mau ikut istighosah di sini sebetulnya diperbolehkan? Ya alhamdulillah kita persilahkan, kita terbuka apabila ada yang mau bergabung untuk kegiatan istighosah ini. Saya bersama dengan salah satu jamaah istighosah yang seperti Anda lihat masih muda, tapi sudah ada aura-aura jadi Pak Ustadz gitu. Amin. Namanya siapa Mas? Prayoga. Masih kuliah, sekolah? Kuliah semester berapa? Semester 5. Semester 5. Mondok di sini? Oh, berarti rutin selalu ikut istighosah ya? Insya Allah rutin. Kenapa? Membangkitkan jiwa kerohanian di kalangan anak muda sekarang kan sedikit berkurang gitu. Dengan kekurangan seperti itu kemungkinan bisa membuat bekal kita di masa yang akan datang. Semuanya kan nanti setidaknya menjadi pemimpin keluarga. Jadi kalau tidak diimbangi masalah akhirat atau hanya lurus dengan masalah dunia mungkin akan kurang seimbang gitu. Mungkin butuh saran-saran. Sudah lama nyantri di sini Mas? Insya Allah tahun. Berapa tahun? Pak Bos. Kalau dulu sudah dari kecil, setelah itu sekarang sudah nyambi sekitar 2 tahun. 2 tahun. Gus Joni setelah mendapatkan takdir untuk meneruskan mau tidak mau meneruskan pondok ini, saya pengen tahu perasaannya seperti apa Gus? Ya sebenarnya sih tidak siap ya, tapi ya namanya gimana ya? Ya kita harus gimana? Kita harus mau tidak mau juga harus mau. Ya. Jadi akhirnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bangkitkan lagi dan saya harap kita juga mengajak warga sekitar dan
siapapun yang ingin memajukan pondok, mari kita sama-sama membangun agar kedepannya pendidikan di pondok ini lebih maju dan lebih diminati oleh masyarakat. Amin, amin. Baik, terima kasih Gus Joni. Oh ya, di seputar pondok ini juga ada komplek makam, Ya, ada. makam Mbah Ageng. Ya, dia makamnya Mbah Ageng Patmojilogo. Oh iya. Nanti kita juga akan ke sana. Ya. Mbah Ageng ini apa Gus? Bisa diceritakan sedikit? Dulu termasuk kalau menurut sejarah orang tua kita, Iya. dia termasuk anak buahnya Panglima Ponegoro. Ya, terus akhirnya dia waktu melarikan diri Iya. bersama beberapa temannya, akhirnya dia sampai di daerah sini, Tulungagung sini. Terus akhirnya sampai muncul kayak desa Wajak Lor, Wajak Kidul, Junjung, Pasir, Ngadirogo. Nanti itu lebih jelasnya kita bahas di sana. Oke, ya. Kita bisa ke sana ya Gus? Bisa. Boleh, baik. Sambil kita berkeliling pondok, kita juga akan ke makam Mbah Ageng. Baik, seperti apa yang sudah kita sampaikan tadi, sekarang kita ada di depan makam Mbah Ageng Patmojilogo. Nah, Gus Joni, Mbah Ageng Patmojilogo ini berarti masih Mbah buyutnya panjenengan atau seperti apa Gus? Kalau Mbah Ageng Patmojilogo bukan. Bukan, Ya, kalau dari sini Mbah Mesir itu. Mbah Ageng Mesir. Nggih. Tapi kalau beliau ini punya cerita seperti apa? Dulu dia termasuk orang Mataraman. Orang Mataram. Ya, waktu ada peperangan, terus dia sama 2 orang itu kan lari ke sebelah timur. Akhirnya menemukan desa sini. Ya. Lah, akhirnya timbul kayak waktu mereka berdua bertarung memperebutkan apa itu, kan ada Mbah Ageng sama Mbah Cakraningrat. Lah mereka berdua kan bertarung, akhirnya meninggal salah satu, Mbah Ageng Patmojilogo. Akhirnya waktu mau membawa jenazahnya itu, dia kan ngajak orang Kidul, namanya akhirnya menjadi desa Wajak Kidul. Terus yang Lor akhirnya jadi desa Wajak Lor. Terus yang Junjung itu akhirnya jadi desa Junjung. Terus ada Pasir. Terus akhirnya dia ditaruh di sini Ngadirogo atau Ngabdirogo itu. Apa hubungannya dengan sejarah Tulungagung? Kalau Mbah Ageng Patmojilogo tidak ada hubungannya. Cuma dia dulu termasuk tokoh besar pada zamannya. Yang ada hubungannya sama Tulungagung mungkin Mbah Kiai Haji Muhammad Mesir. Apa hubungannya dengan Tulungagung? Mbah Kiai Muhammad Mesir. Dia termasuk punya santri yang namanya Raden Partowijoyo. Dia adalah bupati pertama Tulungagung. Dan makam beliau di sebelah makamnya Mbah Ageng Muhammad Mesir. Bupati pertama Tulungagung berarti ketika Rowo menjadi Tulungagung. Kemudian beliau ini menjadi bupati yang pertama. Ya. Dan akhirnya beliau minta dimakamkan di sebelah gurunya ya. Sebagai bektinya Ya. Ya, baik. Itu tadi ceritanya pecinta Pandowo. Kalau panjenengan mungkin ingin berkunjung ke sini, kemudian mau berdoa di sini, tawasul di sini bisa ya Gus. Dekat sekali dengan pondok. Ya. Iya, baik. Tetap di channel YouTube Radio Pandowo FM. Terima kasih.